Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, masih kita bahas materi mengenai peluang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan masuk di pokok bahasan yang terakhir mengenai peluang, yakni ada materi peluang kejadian majemuk. Adapun materi yang akan kita bahas nanti yakni mengenai kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian tidak saling bebas atau disebut kejadian bersyarat. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk di pokok bahasan yang pertama, yakni peluang kejadian majemuk. Apa itu peluang kejadian majemuk? Yakni kombinasi beberapa kejadian untuk menghasilkan suatu kejadian baru. Operasi gabungan dilambangkan dengan seperti ini. Ini dibaca gabungan atau bisa dibaca atau. Kemudian ada operasi irisan, dilambangkan seperti ini. Ini bisa dibaca irisan, bisa juga dibaca dan. Kemudian contoh soal. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali, terjadi kejadian A yakni munculnya mata dadu ganjil dan kejadian B yakni munculnya mata dadu bilangan prima. Pertanyaan yang A, tentukan banyaknya gabungan dari dua kejadian tersebut. Yang B, tentukan banyaknya irisan dari dua kejadian tersebut. Nah, sekarang untuk lebih memahami antara gabungan dengan irisan, langsung kita jawab. Diketahui sampelnya sebuah dadu ya. Jadi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang A itu munculnya mata dadu ganjil. 1, 3 dengan 5. Kemudian yang B itu kejadian munculnya mata dadu bilangan prima. Bilangan prima dimulai dari 2, 3, kemudian 5. Nah, sekarang pertanyaan yang A, tentukan banyaknya gabungan dari dua kejadian tersebut. A gabungan B bisa dibaca A atau B. Ini sama dengan, kita gabung ya, di 1, 2, 3-nya kita tulis 1 aja. Jadi 1, 2, 3 ada 2, kita jadikan 1, 3, kemudian 5 juga ada 2, kita tulis 1. Jadi banyaknya A gabungan B atau banyaknya A atau B itu sama dengan 1, 2, 3, ada 4 ya. Dan yang B, A irisan B, bisa juga dibaca A dan B. Jadi kalau ada irisan itu berarti kita lihat anggota yang sama. Jadi ada 3 dengan 5. Jadi banyaknya A dan B atau banyaknya A irisan B itu sama dengan ada 2. Ya. Jadi itu untuk perkenalan mengenai gabungan dengan irisan. Kemudian untuk selanjutnya kita bahas mengenai peluang komplemen dari suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan A komplemen adalah komplemen dari kejadian A. Ini dibaca A komplemen ya. Maka berlaku PA ditambah PA komplemen sama dengan 1. Atau PA komplemen sama dengan 1 dikurangi PA. Contoh. Nomor 1. Peluang seorang sakit adalah 0,23. Maka peluang seorang tersebut sehat adalah, jadi komplemen ini sama aja dengan lawannya ya. Kita jawab yang nomor 1. Peluang sakit PA sama dengan 0,23. Peluang sehat dilawannya ya. Langsung aja PA komplemen sama dengan 1 dikurangi
PA. Jadi 1 dikurangi 0,23. Jadi 1 dikurangi 0,23 sama dengan 0,77. Jadi peluang sehatnya adalah 0,77. Cukup gampang ya. Kita lihat contoh yang kedua. Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang muncul mata dadu bukan prima ganjil adalah, kita tulis dulu sampelnya. Kita tulis terlebih dahulu sampelnya. Sebuah dadu. Maka sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya ruang sampel ada 6. Dan yang A itu muncul mata dadu prima ganjil. Bilangan prima dimulai dari 2 ya, 2, 3, 5. 2 tidak termasuk ganjil, jadi 3 dengan 5. Jadi banyaknya mata dadu prima ganjil itu ada 2. Jadi PA itu adalah peluang muncul mata dadu prima ganjil. PA sama dengan NA per NS, sama dengan NA nya 2, NS nya 6. Jadi sama dengan diperkecil 1/3. Kemudian pertanyaannya, berapakah peluang muncul mata dadu bukan prima ganjil? Di PA komplemen sama dengan 1 dikurangi PA. Jadi sama dengan 1 dikurangi 1/3. Sama dengan 1 ini adalah 3/3. 3 bagi 3 1 ya. Dikurangi 1/3. Jadi sama dengan 2/3. Jadi ini materi mengenai peluang komplemen dari suatu kejadian. Untuk selanjutnya kita masuk di materi inti, yakni rumus peluang kejadian majemuk. Jadi sekarang perhatikan sini baik-baik. Jadi untuk peluang kejadian majemuk, ini ada operasi penjumlahan dengan operasi perkalian. Untuk operasi penjumlahan, ini berkaitan dengan kejadian saling lepas dengan kejadian tidak saling lepas. Kemudian untuk operasi perkalian, ini berkaitan dengan kejadian saling bebas dengan kejadian tidak saling bebas, atau biasa disebut dengan kejadian bersyarat. Nah, sekarang kita pahami dulu untuk yang operasi penjumlahan. Untuk kejadian saling lepas, ini kata hubungnya atau. Lambangnya seperti ini. Kemudian syaratnya, jika kejadian A dan kejadian B itu tidak ada anggota yang sama. Kemudian kejadiannya juga tidak terjadi secara bersama-sama. Di rumusnya, P, A atau B sama dengan PA ditambah PB. Dan yang B, kejadian tidak saling lepas. Syaratnya, jika kejadian A dan kejadian B itu ada anggota yang sama dan kejadiannya terjadi secara bersama-sama. Dan rumusnya, PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Kemudian yang operasi perkalian, itu untuk yang berkaitan dengan kejadian saling bebas dengan kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat. Kata hubungnya adalah dan. Di lambangnya seperti ini ya. Syaratnya, jika kejadian A dan B tidak saling berpengaruh. Rumusnya, PA dan B sama dengan PA dikali PB. Kemudian berikutnya ada kejadian tidak saling bebas, atau biasa disebut dengan kejadian bersyarat. Syaratnya, jika kejadian A dan B itu saling berpengaruh.
dengan bersyarat. Syaratnya, jika kejadian A dan kejadian B itu saling berpengaruh dengan syarat. Dan rumusnya, PB/A sama dengan PA irisan B dibagi PA. Jadi ini bisa dibaca PB/A atau peluang kejadian B setelah kejadian A. Atau kalau kita uraikan rumusnya menjadi peluang dari A dan B sama dengan PA dikali peluang kejadian B setelah kejadian A. Kemudian untuk membedakan mana yang kejadian saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, dan tidak saling bebas, itu biasanya nanti untuk kejadian saling lepas, di soal nanti ada kata hubung atau. Kalau untuk saling bebas, itu nanti di soal biasanya ada kata hubung dan. Untuk membedakan kejadian saling lepas dengan kejadian tidak saling lepas, jadi kalau untuk tidak saling lepas, nanti pasti ada anggota yang sama atau ada anggota yang beririsan. Untuk lebih jelasnya kita masuk di contoh soal. Sekarang lihat soal yang pertama. Sebuah mata dadu bermata 6 dilempar sekali. Pertanyaannya, berapakah peluang kejadian munculnya mata dadu angka kurang dari 3 atau mata dadu lebih besar dari atau sama dengan 4? Nah, sekarang kita jawab. Sampel dari dadu. Satu buah dadu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya ruang sampel ada 6. Sekarang yang A itu kejadian munculnya mata dadu angka kurang dari 3. Kurang dari 3 ya, berarti 1 dengan 2. Jadi banyaknya kejadian A itu sama dengan 2. Dan yang B itu adalah untuk mata dadu yang lebih besar dari atau sama dengan 4. Berarti 4-nya termasuk ya. Jadi 4, 5, kemudian 6. Jadi banyaknya kejadian B itu ada 3. Nah, sekarang yang ditanyakan, berapakah peluang kejadian munculnya mata dadu angka kurang dari 3 atau, lihat ini ada kata kuncinya, atau ya, mata dadu lebih besar dari atau sama dengan 4. Jadi kalau ada kata hubung atau, ini masuk kejadian saling lepas. Kenapa saling lepas? Karena tidak ada anggota yang sama. P, A atau B sama dengan PA ditambah P ditambah PB. Jadi sama dengan PA, rumusnya adalah NA per NS ditambah PB sama dengan NB per NS sama dengan NA nya ada 2 per NS nya 6 ditambah NB nya ada 3 per NS nya 6. 2 ditambah 3 disama dengan 5 per 6. Jadi banyaknya peluang kejadian munculnya mata dadu angka kurang dari 3 atau mata dadu lebih besar dari atau sama dengan 4 itu adalah 5 per 6. Kita lanjut di contoh soal yang nomor 2. Sebuah dadu bermata 6 dilempar sekali.
Hitunglah peluang kejadian munculnya mata dadu angka ganjil atau mata dadu prima. Jadi kita ingat-ingat, tabungnya atau ya, jadi bisa masuk saling lepas atau tidak saling lepas, jadi masuk operasi penjumlahan. Kita tulis yang diketahui. Sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya ruang sampel itu ada 6. Dan yang A itu kejadian munculnya mata dadu angka ganjil di 1, 3, 5. 1, 3, 5. Banyaknya ada 3. Kemudian yang B itu mata dadu bilangan prima. Dimulai dari 2 ya, jadi 2, 3 dengan 5. Jadi banyaknya kejadian B itu ada 3. Nah sekarang untuk membedakan apakah itu peluang kejadian saling lepas atau tidak saling lepas, kita lihat anggotanya. Antara kejadian A dengan kejadian B, apakah ada anggota yang sama? Ada ya, jadi 3 dengan 5. Jadi kalau ada anggota yang sama, ada ya, 3 dengan 5. Jadi kalau ada anggota yang sama, maka ini masuk kejadian tidak saling lepas. Jadi kita tulis anggota yang sama A irisan B itu sama dengan 3 dengan 5. Jadi banyaknya A irisan B itu sama dengan 2. Maka PA atau B sama dengan peluang A gabungan B. Peluang A atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Jadi sama dengan PA sama dengan NA per NS ditambah PB sama dengan NB per NS dikurangi peluang dari A irisan B sama dengan N A irisan B dibagi N S sama dengan NA sama dengan 3 per NS nya 6 ditambah NB nya ada 3 juga, NS nya 6 dikurangi banyaknya A irisan B ada 2 per 6. Penyebutnya sudah sama semua, tinggal kita operasikan. 3 ditambah 3 di 6 per 6 dikurangi 2 per 6 sama dengan 6 kurang 2 4 per 6 diperkecil sama-sama dibagi 2 di 2 per 3 ya. Jadi ini jawabannya. Contoh soal yang nomor 3. Kita lanjut di contoh soal yang nomor 3. Pada pelemparan 2 dadu secara terpisah, tentukan peluang mata dadu pertama kurang dari 3 dan mata dadu kedua lebih dari 3. Kita lihat di sini kata hubungnya ada dan ya. Jadi ini bisa masuk operasi perkalian, yakni peluang kejadian saling bebas atau tidak saling bebas. Sekarang kita lihat
sampelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kejadiannya terpisah ya. Jadi banyaknya sampel ada 6. Dan kejadian yang A itu adalah mata dadu pertama kurang dari 3. Kurang dari 3. Jadi ada 1 dengan 2. Kemudian jadi banyaknya kejadian A itu ada 2. Kemudian yang B itu mata dadu lebih dari 3. Jadi ada 4, 5 dengan 6. Jadi banyaknya kejadian B itu ada 3. Nah, sekarang kita lihat antara kejadian A dengan kejadian B ini tidak saling berpengaruh ya. Jadi P, A, dan B, di peluang kejadian A dan B itu sama dengan PA dikali PB, sama dengan PA nya sama dengan NA per NS dikali PB nya NB per NS. Jadi sama dengan NA nya ada 2 per NS nya 6 dikali NB nya ada 3 per NS nya 6. Jadi sama dengan 2 dikali 3 6, 6 dikali 6 36. Jadi sama dengan, kita perkecil, 1 per 6. Kita lanjut di pokok bahasan yang terakhir. Sebuah dadu bermata 6 dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya mata dadu prima terlebih dahulu. Jadi kalau ada kalimat dengan syarat, berarti ini masuk peluang kejadian tidak saling bebas, atau biasa disebut dengan kejadian, atau biasa disebut dengan peluang kejadian bersyarat. Kita tulis yang diketahui. Sampelnya ada untuk dadu ya, 1 buah dadu. Jadi sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya ruang sampel ada 6. Sekarang misal yang A, ini adalah kejadian munculnya angka prima. Angka prima dimulai dari 2. Di 2, 3 dengan 5. Maka banyaknya kejadian muncul angka prima itu ada 3. Kemudian yang B, kejadian munculnya mata dadu ganjil. Maka yang B ada 1, kemudian 3 dengan 5. Banyaknya kejadian muncul mata dadu ganjil itu ada 3. Kemudian A irisan B. Kita lihat apakah ada anggota yang sama. Ada ya, 3 dengan 5. Jadi banyaknya A irisan B itu sama dengan ada 2. Sekarang yang ditanya, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya mata dadu prima terlebih dahulu. Jadi peluang kejadian muncul mata dadu ganjil setelah muncul angka prima itu sama dengan berapa? Jadi P B/A sama dengan peluang kejadian A irisan D dibagi P A, peluang kejadian A.
disama dengan PA irisan B itu sama dengan NA irisan B dibagi NS. Kemudian sama dengan dibagi PA itu sama dengan NA per NS. Jadi sama dengan banyaknya A irisan B itu ada 2 per NS nya ada 6 dibagi NA nya ada 3 per 6. Jadi sama dengan 2 per 6, kita operasikan ya, dikali. Jadi untuk merubah operasi pembagian tinggal dibalik penyebutnya menjadi 6 per 3. 3 per 6 menjadi 6 per 3. Sama dengan kita coret, tinggal 2 per 3. Ya, jadi ini jawabannya 2 per 3. Jadi ini untuk materi yang terakhir. Jadi sudah habis pokok bahasan kita mengenai materi peluang. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas beberapa contoh soal mengenai peluang. Dan untuk lebih memahami materi yang sudah disampaikan ini, silakan kalian jawab latihan soal yang ada di deskripsi video. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.